Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu kembali di dalam renungan malam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mendengarkan sedikit dari renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun lebih dahulu kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami malam ini boleh ada dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih buat sepanjang waktu Tuhan sudah menolong kami, dan malam hari ini kami akan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Allah ada bagi kami, memberikan pemahaman dan pengertian. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat dalam suratan 1 Petrus pasal yang pertama. Suratan 1 Petrus pasal yang pertama, saya membacakan ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, karena kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperingati, mengingat kembali tentang Paskah, bagaimana mulai dari kematian bahkan sampai kepada kebangkitannya, maka ada banyak hal, pesan-pesan yang dapat kita peroleh dari karya agung Allah yang luar biasa. Dalam ayat ini maka dikatakan ada satu frasa yang dikatakan, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Rupanya Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati memberikan pesan yang begitu penting, begitu berharga, karena melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka kita dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tentu kita sebagai orang yang hidup, kita masih bernafas, tentu kita ada harapan dalam hidup ini. Dan harapan itu merupakan sesuatu yang kita doakan, kita kerjakan, kita gumuli. Dan tatkala pengharapan itu belum nampak, maka kita terus berjuang. Namun terkadang juga harapan itu tidak terlaksana atau tidak terwujud. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya memberikan pengharapan kepada kita untuk hidup saat ini,
namun terlebih daripada itu pengharapan akan kehidupan yang akan datang di masa di mana kita dikatakan sampai ada dalam kekekalan. Dan pengharapan itu adalah kita hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan suatu sukacita, ada kabar baik, kita memperoleh pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam hidup ini ada harapan-harapan yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Mari kita melihat satu peristiwa di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, maka dalam sebuah peristiwa di dalam ayat yang ke-13 mulai saya bacakan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernamanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Kita perhatikan ayat 21. Padahal, jadi ada sebuah penekanan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, dan seterusnya. Jadi ada sebuah penekanan, padahal kami mengharapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, peristiwa Kleopas bersama dengan temannya ini ada sebuah peristiwa mereka turun dari Yerusalem ke Emmaus, tetapi dengan membawa sebuah kondisi yang tidak ada harapan. Frasa ini begitu jelas, padahal kami mengharapkan. Artinya ada harapan yang begitu luar biasa, ekspektasi yang begitu tinggi, harapan mereka terhadap Yesus. Namun kenyataannya dikatakan setelah mereka melihat Yesus itu diserahkan, disiksa mati, dan mereka tidak paham kalau Yesus sudah ada dan bangkit dan bersama dengan mereka. Dan akhir cerita peristiwa ini, maka mereka terbuka mata mereka ketika Yesus
memberikan penjelasan tentang Mesias. Dari kitab-kitab para nabi sampai kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Akhirnya mereka berkobar-kobar, seolah-olah pengharapan mereka kembali, seolah-olah pengharapan mereka mulai terlihat nyata karena Yesus bangkit. Harapan itu semakin nyata karena memang Yesus ada dan memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih daripada membebaskan bangsa Israel. Karena Yesus membebaskan setiap mereka dari belenggu dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah pada saat malam hari ini berita Paskah adalah berita pengharapan. Mungkin Bapak Ibu sekarang dalam penantian, dalam pengharapan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi Bapak Ibu harapkan hari-hari sekarang ini. Maka yakinlah ketika kita menikmati kuasa kebangkitan itu, maka pengharapan itu akan nyata pada waktunya. Namun Bapak Ibu Saudara, ada harapan yang pasti, yang lebih penting, yang lebih utama, yaitu pengharapan hidup yang kekal. Karena Yesus sudah menebus kita dari kutuk dosa dan sudah membayarnya lunas dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Dan keselamatan itu nyata karena Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Dan itulah pengharapan yang sesungguhnya, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Karena itu, jika kita sedang ada dalam pengharapan, tetaplah bersandar, tetaplah percaya, di dalam Yesus semuanya akan nyata pada waktunya. Kiranya kuasa kebangkitan itu menjadi pengalaman hidup kita, dan kuasa kebangkitan itu memberikan sebuah pengharapan bagi kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Berita Paskah. Berita pengharapan bagi kami. Pengharapan untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Berkatilah umat-umat Tuhan dimanapun saat ini berada. Mungkin mereka dalam pengharapan, penantian. Biarlah Tuhan jawab dari tempat maha tinggi dengan cara Allah yang sempurna. Berkatilah dimanapun kami berada. Berkati segala usaha mata pencarian pendidikan. Berkati keluarga kami. Dan berkati iman kami. Terpuji namamu. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, tetap semangat di dalam Yesus. Karena ada pengharapan di dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya.